Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3. Saya Elok Nadiatun Naimah dan teman saya Anissa Nur Alfiani akan mempresentasikan tentang beriman kepada kitab Allah. Langsung saja pada slide yang kedua. Di sini pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama, kata iman di sini mempunyai arti percayanya seseorang terhadap Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, yang namanya iman tidak hanya kepada Allah saja, melainkan diterapkan kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, juga kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya, serta kepada hari akhir, yakni kiamat dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya dengan sepenuhnya bahwa kitab-kitab Allah memang telah benar-benar diturunkan kepada nabi dan rasul-rasulnya yang diutus oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, dan itu merupakan pedoman hidup serta sebagai sebuah bacaan yang punya nilai tinggi bagi siapapun yang mau membacanya. Kemudian yang slide selanjutnya adalah bukti adanya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat keempat, yakni Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan artinya mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi dikatakan bahwasannya bukti adanya kita harus beriman kepada Allah itu sudah terpampang jelas pada Quran surat Al-Baqarah. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwasanya kitab-kitab Allah itu ada 4 macam yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Di sini kitab Taurat, kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni sekitar 12 abad sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan di kawasan negara Mesir dan Israel. Penjelasan ini juga dicantumkan dalam kitab Al-Quran, tepatnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 dan Quran surat Al-Isra ayat 2 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurah fiha ila akhirih, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya, yakni ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Selanjutnya, kitab Zabur. Dalam kitab Zabur ini adalah kitab suci yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini diturunkan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Peristiwa ini juga diabadikan dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-55. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas bagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini diturunkan kira-kira pada awal mula abad pertama Masehi. Waktu itu kitab tersebut berada di daerah Israel dan kawasan Mesir. Peristiwa atau kejadian turunnya kitab Injil ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 46, yang artinya, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajarannya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab ini merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran ini tepatnya diturunkan di kota Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah dan sekitarnya. Kisah turunnya Al-Quran ini juga ada dalam Al-Quran itu sendiri, seperti dalam Quran surat Yusuf ayat 1 dan 2 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna al-Qur'ana arabiyyan la'allakum ta'qilun ila akhirih.
yang artinya alif lam ra ini adalah ayat-ayat kitab atau Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Dan untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Anissa. Selanjutnya saya akan membahas tentang isi kitab-kitab Allah atau kandungan pokok yang terdapat dalam kitab-kitab Allah. Yang pertama itu adalah kitab suci Taurat. Nah, kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israil. Berisi tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Jadi kitab ini berisi tentang penciptaannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, serta alam semesta, turunnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi, serta kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Hormati dan cintai Allah. Sebutlah nama Allah dengan hormat. Kuduskan Allah. Hormati ibu dan bapak. Tidak membunuh, tidak bercabul, tidak mencuri, tidak berdusta. Kumpulan perintah Yahudi. Berisi 12 keturunan suku bangsa Israel. Berisi kisah diusirnya Bani Israel dari tanah Mesir dan kumpulan aturan pemerintah. Jadi itu adalah isi kitab dari kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab suci Zabur. Nah, kitab suci Zabur ini isi kandungannya adalah terdiri atas 5 nyanyian, yaitu yang pertama nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Yang kedua adalah nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ratapan-ratapan jemaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Jadi kitab Zabur ini tidak berisi tentang hukum atau aturan syariat. Yang ketiga adalah kitab suci Injil. Nah, isi pokok kitab Injil ini pada dasarnya adalah berupa ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam agar dalam berkehidupan menjauhi sikap rakus dan tamak terhadap keduniawian. Adapun lainnya adalah menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Dan yang terakhir adalah menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dan perangkum kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, membaca Al-Quran ini termasuk ibadah. Nah, kandungan atau isi Al-Quran adalah yang pertama itu akidah, yaitu ajaran untuk mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Yang kedua adalah ibadah, yaitu ajaran untuk melaksanakan cara-cara beribadah pada Allah. Jadi isi Al-Quran ini yang kedua ini adalah ibadah. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat banyak cara-cara untuk melaksanakan ibadah, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah akhlakul karimah, yaitu ajaran untuk berperilaku atau berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, yaitu mengajarkan kita untuk saling menolong, itu termasuk dalam akhlakul karimah. Itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah tarikh, yaitu cerita tentang sejarah umat terdahulu agar dapat diambil pelajaran bagi umat sudahnya. Di dalam Al-Quran ini kan juga dijelaskan bahwa ada cerita-cerita zaman sejarah umat terdahulu yang dapat kita ambil pelajarannya. Itu ada di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kelima adalah muamalah, yaitu ajaran untuk mengadakan hubungan sesama manusia baik dalam keluarga, tetangga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada
kitab-kitab Allah itu memiliki fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai petunjuk serta pedoman hidup manusia. Jadi kitab-kitab Allah itu sebagai petunjuk manusia serta pedoman hidup manusia. Yang kedua adalah menambah kekuatan iman umat manusia. Jadi di dalam kitab-kitab tersebut juga terdapat berbagai ancaman juga yang ada di dalam surat Al-Quran itu, seperti panasnya api neraka ataupun azab. Itu membuat manusia menjadi lebih takut dan menambah kekuatan imannya. Yang ketiga adalah sebagai panduan umat manusia dalam beribadah di segala bidangnya. Jadi kitab-kitab Allah itu sebagai panduan atau penuntun manusia dalam beribadah. Yang keempat adalah memberikan ketentraman hati umat manusia dari berbagai malapetaka. Jadi seperti kita yang beragama Islam, jika kita membaca Al-Quran, itu kan akan memberikan ketentraman hati saat kita membacanya. Nah, yang kelima adalah menolong umat manusia untuk meraih kebahagiaan di hidup di dunia dan akhirat. Kan seperti di agama kita juga, agama Islam, yaitu ketika membaca Al-Quran itu adalah sebagai ibadah. Nah, ibadah itu kan dibutuhkan untuk hidup di dunia dan di akhirat, sebagai jaminan di akhirat dan jaminan di dunia. Dan yang terakhir adalah perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain yaitu memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Selanjutnya, mau mempelajari dan dengan sungguh-sungguh petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, baik dengan membaca sendiri maupun menghadiri majelis taklim. Keempat, berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kelima, berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya, berusaha untuk memperbaiki bacaan dengan pelajari ilmu tajwid. Yang ketujuh adalah tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Jadi, ketika seseorang itu telah menandakan bahwa beriman kepada kitab Allah, maka seseorang itu akan menjaga kitab Allah, mengamalkannya, serta menerapkan apa yang ada di dalam kitab Allah itu dalam kehidupannya sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Jadi seperti itulah kesimpulan atau penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.